Selamat pagi, Pak Humdiana dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alicia Klevinda, Faustina Monica, Josephine Margareta, Natasha Priscilla, dan saya sendiri Vicky Effendi akan mempresentasikan mengenai chatbot. Apa itu chatbot? Chatbot adalah layanan obrolan berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan teknologi untuk mensimulasikan sebuah percakapan layaknya manusia dalam bentuk pesan teks maupun suara. Contohnya, kata AI yang berdiri sejak 2015 merupakan salah satu perusahaan rintisan atau startup di Indonesia yang mengembangkan solusi kecerdasan buatan yang menantang anak muda yang bertalenta untuk memecahkan permasalahan bisnis dan teknologi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan menggunakan metode pengolahan bahasa alami atau natural language processing dan natural language understanding atau NLU serta machine reading comprehension atau MRC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Faustin Anamunika. Sekarang kita akan membahas tentang jenis chatbot. Jenis chatbot ada 4. Yang pertama, chatbot berbasis linguistik. Chatbot ini sering disebut juga sebagai chatbot berbasis aturan, yaitu chatbot yang memberikan kontrol yang dirancang dengan baik dan fleksibilitas yang tidak ada di chatbot pembelajaran mesin. Yang kedua, AI atau Artificial Intelligence Chatbot. Chatbot ini disebut juga sebagai mesin pembelajaran atau machine learning. Chatbot jenis ini menggunakan teknologi yang didukung oleh perangkat lunak AI. Umumnya, teknologi yang digunakan pada chatbot ini lebih canggih, interaktif, dan lebih mudah dipersonalisasi daripada chatbot berbasis linguistik. Yang ketiga, model hybrid. Pada chatbot model ini, teknologi yang digunakan adalah pendekatan yang menggabungkan dua teknologi sebelumnya, yaitu linguistik dan AI. Singkatnya, pendekatan yang digunakan pada teknologi metode ini memiliki kemampuan dan keunggulan utama dibandingkan dengan linguistik dan AI. Yang keempat, model voice command. Chatbot model ini memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan menggunakan perintah suara, dan botnya akan merespon dengan suara juga. Hal ini tentunya akan lebih praktis untuk digunakan oleh customer maupun klien. Next. Keuntungan chatbot ada 3. Yang pertama, lebih cepat ketika berinteraksi dengan konsumen. Saat konsumen bertanya lewat website, maka robot akan menjawab pertanyaan tersebut secara cepat, yang tentunya akan disukai oleh konsumen. Keuntungan kedua, yaitu tidak ada batasan waktu kerja. Penggunaan chatbot tidak terkendala oleh waktu selama masih terhubung, baik melalui internet ataupun jaringan lainnya. Keuntungan yang ketiga, memudahkan bisnis. Para pelaku bisnis tidak perlu merasa khawatir lagi terkait pelayanan pelanggan, karena dengan adanya teknologi chatbot ini, masalah tersebut akan teratasi dengan mudah. Next. Meski ada beberapa kelebihan yang bisa diperoleh dari chatbot, namun tetap ada juga beberapa kekurangannya. Yang pertama, mematikan peran customer service. Dengan adanya chatbot, tentu lapangan pekerjaan manusia juga semakin terbatas, karena peran manusia sudah digantikan oleh robot. Dengan begitu, seorang yang bekerja sebagai customer service akan kehilangan lapangan pekerjaan mereka. Kelemahan yang kedua, tidak dapat menjawab semua keluhan customer dengan baik. Ketika menjalankan bisnis, maka tentu akan ada masalah yang dialami konsumen, sehingga mereka akan meminta pertanggungjawaban. Namun sayangnya, ketika berbicara mengenai chatbot, maka kemungkinan tidak semua klien konsumen tersebut bisa langsung terjawab. Dan nantinya konsumen tidak akan merasa puas, bahkan bisa menambah masalah baru. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Natasha.
Berikutnya adalah profil Indosat. Indosat Ooredoo didirikan oleh PT Indosat Tbk yang merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 2015, PT Indosat resmi mengganti nama menjadi Indosat Ooredoo yang mengalami kenaikan jumlah pelanggan sebesar 68,5 juta, yang dengan persentase naiknya 24,7% dari periode tahun 2014 hingga di tahun 2021. Di kuartal 1, Indosat berhasil menguasai pangsa pasar nomor 2 di Indonesia dari sisi jumlah pelanggan. Lalu chatbot Indosat sudah bergabung dengan Kata AI sejak Maret 2019. Next. Berikut adalah salah satu contoh video demo bagaimana kita bisa mengoperasikan chatbot Indosat yang dipandu oleh Indira. Look around 둘러봐도 온통 짙은 푸른 빛 까만 밤 마치 깊은 물에 잠수한 듯이 먹먹함 속에 너의 목소리만 또렷해 어쩌지 나에게 나타나는 저 수평선같이 눈앞에 너를 두고서도 나는 또다시 그리워 너는 파도처럼 나를 삼키지 어쩌지 Are you and I 넌 아득한 나의 바다 난 너의 품에 빠져 You and I 너에게 가닿고 싶어 I will dive into you 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 I will dive into you 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 I will dive into you 궁금해 네 맘 한가운데 나는 어딘지 표류해 모르는 채 한번 가보는 거지 막막해 가끔 이 마음의 끝은 어딜지 너인지 심각해 널 스치는 바람마저 질투해 네 뺨에 내려앉은 달빛도 annoy me 그보다 더 가까이 내가 곁에 있을래 가까이 Oh you and I 넌 유일한 나의 바다 난 너의 눈에 잠겨 You and I 그 안에 난 살고 싶어 I will dive into you You I will dive into you Into you Into you I will dive into you Swim down 두 눈앞이 마르게 Swim down 네 안에서 난 꿈을 꿔 You I will dive into you Sail 떠도는 바다 위에 Whale 늘 바리성 머물기를 내 외로운 나가 긴 밤을 나 찾아 헤맸던 건 너였음을 이제는 나 알 것 같아 네가 날 숨쉬게 한단 걸 yeah, yeah. 너에게 너의 안에 너를 향해 가는 항해 I will dive, I will dive, I will dive into you I will dive into you I will dive into you Swim down 두 눈앞이 마르게 Nah, setelah melihat video demo cara menggunakan chatbot Indosat Ooredoo, kita dapat melihat bahwa setelah kita mengetikkan salah satu kata, maka terlihat beberapa menu yang dapat kita pilih, seperti menu memilih paket Indosat, memilih ataupun kita dapat mengisi pulsa, ataupun kita dapat mengecek pulsa atau poin-poin yang kita dapatkan. Lalu kita juga bisa memilih untuk layanan-layanan lainnya, seperti mencari gerai Indosat terdekat dengan kita, ataupun jika kita masih memiliki pertanyaan lain, kita bisa menanyakan langsung kepada customer service Indosat untuk penjelasan yang lebih lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Josephine. Kelebihan dari chatbot ini adalah fitur yang ditawarkan
sudah efektif dan efisien, sehingga kita dapat dengan mudahnya menanyakan bantuan, cek status laporan, memilih dan membeli paket apapun yang disediakan di dalam chatbot. Bahkan kita bisa memilih lokasi gerai terdekat melalui chatbot yang ada. Chatbot yang disediakan Indosat menyediakan fitur feedback. Bahasa yang digunakan dalam chatbot juga mudah dimengerti oleh kalangan luas. Kemudian akan dilanjutkan oleh Alicia. Nah, baik. Tadi kita sudah mendengar kelebihannya, sekarang saya akan menjelaskan kelemahannya. Nah, jadi kelemahan chatbot Indosat ini, yaitu yang pertama, tidak ada notifikasi balasan chatbot. Pada saat pelanggan keluar dari aplikasi Indosat, kita buka aplikasi lain, misalnya WhatsApp. Nah, apabila Indira telah membalas chatbot, maka kita harus membuka kembali chatbotnya untuk mengetahui apakah chat kita sudah dibalas atau belum. Kalau chat membeli paket atau menanyakan lokasi gerai, biasanya langsung dibalas, sehingga mungkin notifikasi tidak terlalu diperlukan. Tapi apabila kita mengajukan pertanyaan ke customer service, tentu akan butuh waktu lebih lama untuk menunggu balasan sehingga harus ada notifikasi agar lebih memudahkan pelanggan. Nah, lalu yang kedua itu adalah kurang lengkapnya tampilan survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan chatbot beserta saran dan kritik untuk chatbot. Pada chatbot yang disediakan oleh Indosat, tertera pertanyaan mengenai kepuasan pelanggan, yaitu pemberian bintang mengenai penilaian pelayanan pada fitur chatbot Indosat, dan juga menyediakan pilihan alasan, namun tidak memberikan kolam lainnya yang dapat diketik dan diisi oleh pelanggan apabila pelanggan memiliki alasan lain dalam pemberian bintang yang tidak disediakan chatbot. Nah, tadi kalau kita perhatikan di video yang telah diputar, setelah kita kasih bintang dari 1 sampai 5 itu akan ada ditanya, apa yang membuat kamu puas dengan layanan Indira? Nah, itu kan ada diberikan 3 pilihan ya. Yang pertama yaitu ketepatan jawaban, lalu yang kedua adalah kecepatan respon, yang ketiga adalah pelayanan keluhan. Nah, jadi kalau misalnya pelanggan itu punya alasan lain, alasan kenapa pelanggan itu puas dengan layanan Indira, tapi pelanggan itu tidak bisa memberitahu alasan lain karena hanya ada 3 pilihan itu aja. Nah, jadi seandainya kalau misalnya chatbotnya itu ada kolam lainnya, mungkin pelanggan masih bisa memberikan alasan yang tidak ada di pilihan 3 alasan ini. Tapi kan di sini nggak ada pilihan lainnya, sehingga pelanggan ya hanya bisa memilih di antara 3 pilihan itu aja alasannya. Sehingga kami menyarankan untuk membuat chatbot seperti yang kami buat berikut. Next. Nah, jadi kalau di dalam chatbot yang kami buat ini, ada pertanyaan menurut Anda, apa yang harus ditingkatkan dalam layanan kami? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, tidak ada pilihannya, maka pelanggan bisa memberitahukan alasan apapun yang mereka alami. Sehingga dengan demikian, hasil feedback-nya itu akan lebih realistis atau sesuai kenyataan. Nah, kalau yang kami berikan ini kan tidak ada pilihan ya, sama sekali tidak ada pilihan. Kalau misalkan memang mau ditambahkan pilihan boleh, ditambahkan 3 pilihan tadi, tapi tambahkan lagi bawahnya yaitu lainnya, di mana kalau pelanggan klik lainnya, maka pelanggan bisa memberikan alasan lain di luar 3 alasan itu. Nah, baik, selanjutnya adalah kesimpulan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vicky Effendi. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari chatbot Indosat ini ialah chatbot yang disediakan Indosat bagi para penggunanya memiliki kinerja yang sudah tergolong baik, memiliki fitur yang cukup lengkap dan praktis untuk diakses oleh seluruh pelanggannya. Karena dengan adanya layanan tersebut, pelanggan merasa terbantu dengan menghemat waktu yang ada, memberikan kepuasan yang lebih maksimal bagi pelanggan, mengurangi jumlah pengeluaran yang besar bagi perusahaan, mengurangi kesalahan, dan mengupdate informasi dengan cepat. Namun bagaimanapun, masih ada beberapa kekurangan yang dapat ditingkatkan pihak Indosat, akibat kurangnya fitur atau layanan yang menanyakan kepuasan konsumen akan layanannya tersebut.
Chatbot yang dibuat ini semata-mata hanya sebagai pemenuhan tugas mata kuliah e-bisnis. Sekian dan terima kasih.